Football Universe. Pemain yang satu ini berhasil membuat sepak bola berkembang pesat di Finlandia. Berkat prestasi gemilangnya, anak-anak muda yang dulunya suka hoki es berubah menjadi suka sepak bola karena Jari Litmanen. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Finlandia adalah negara di Eropa Utara yang identik dengan olahraga hoki es. Olahraga ini adalah olahraga favorit masyarakat di sana karena daerah mereka hampir selalu ditutupi salju. Sepak bola bukanlah olahraga favorit karena sangat sulit mendapatkan lapangan rumput yang layak untuk bermain. Tetapi walaupun hal yang sulit, masih ada kelompok kecil masyarakat yang suka sepak bola. Salah satunya adalah keluarga Litmanen. Sang ayah, Olavi, adalah salah satu legenda sepak bola yang bermain untuk tim nasional Finlandia. Sepanjang karir profesionalnya, dia hanya memperkuat satu tim, yaitu FC Lahti, yang merupakan kesebelasan di kota mereka. Sang ibu, Alice, juga adalah pemain sepak bola, yang juga memperkuat FC Lahti dan tim nasional Finlandia. Dari mereka berdua, lahir sang anak pada 20 Februari 1971 yang diberi nama Jari Olavi Litmanen. Jari Litmanen tumbuh di kota Lahti, dan sedari kecil dia sudah menyaksikan ayah dan ibunya bermain sepak bola. Rasa cinta terhadap sepak bola pun tumbuh, dan pada usia 6 tahun, dia telah bergabung dengan Akademi Sepak Bola Reipas Lahti. Tetapi selain bermain sepak bola, dia juga terpengaruh oleh teman-temannya untuk bermain hoki es, dan dia juga hebat dalam bermain hoki es. Hal ini membuat dia menggeluti dua olahraga secara bersamaan. Sampai pada usia 14 tahun, Jari dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu memilih untuk menjadi atlet hoki es atau sepak bola. Waktu itu saya harus membuat keputusan yang sulit untuk meninggalkan hoki es karena saya menyukainya. Pikiran saya cenderung memilih hoki es karena kondisi cuaca, tradisi, dan sejarah di Finlandia. Tetapi hati saya lebih memilih sepak bola. Saya akhirnya memilih sepak bola tapi sulit untuk meninggalkan hoki es, kata Litmanen saat diwawancara saat dirinya pensiun. Tetapi pilihan Litmanen untuk menggeluti sepak bola adalah pilihan yang tepat. Pada waktu usianya mencapai 16 tahun, dia telah menunjukkan permainan yang atraktif, sehingga dia pun berhasil menembus tim utama Reipas Lahti. Litmanen kemudian berkembang pesat di Reipas, mencetak 28 gol dari 86 kali penampilannya. Di Reipas Lahti, Litmanen bermain selama 3 musim, dan setelah itu dia ditransfer oleh klub besar Finlandia, HJK Helsinki, pada tahun 1991. Setahun kemudian, di tahun 1992, Litmanen pindah ke MYPA Palo. Di klub barunya ini, Litmanen muda tampil cukup baik. Meskipun dia tak memenangkan liga, tetapi dia berhasil mengantarkan klubnya menembus final Piala Finlandia. Di babak final ini, penampilan Litmanen sangat baik. Dia mencetak gol yang mengantarkan MYPA Palo memenangkan turnamen tersebut. Karena penampilan gemilang ini, dirinya pun langsung dilirik beberapa klub besar Eropa, di antaranya Leeds United, PSV, Barcelona, dan Ajax Amsterdam. Tetapi yang berhasil memikat hati Litmanen adalah Ajax Amsterdam, dan Litmanen pun langsung terbang ke Belanda tanpa menyelesaikan sisa pertandingan liga bersama MYPA Palo. Sesampainya di Ajax, Litmanen bertemu dengan kondisi sepak bola profesional yang sebenarnya. Pergulatan Litmanen di Belanda kemudian dilalui dengan penuh liku. Bukan perkara mudah untuknya bisa beradaptasi di kota metropolis yang penuh hiruk-pikuk seperti Amsterdam. Maklum saja, kampung halamannya dilatih jauh dari pusat kota dan dikenal sebagai salah satu kota paling tenang di Finlandia.
Usianya yang baru menginjak 18 tahun membuat Litmanen lebih sering duduk di bangku cadangan. Situasi makin parah karena pelatih Louis van Gaal tak begitu senang dengan kehadirannya di tim Ajax. Imbasnya, Litmanen terpaksa harus berjuang dari tim cadangan selama semusim. Kondisi ini memang tak lepas dari keberadaan seorang maestro, Dennis Bergkamp, yang punya posisi sama dengan Litmanen. Sebagai produk asli Ajax dan juga dengan level permainan di atas Litmanen, tidak ada alasan untuk Van Gaal mencadangkan Bergkamp. The Telegraph juga melansir bahwa Van Gaal tidak suka dengan gaya permainan gelandang yang stylish dan tak mau mengejar bola seperti Litmanen. Hal ini pula yang membuat Litmanen tetap menjadi pilihan kedua. Di awal musim 1993, ketika Dennis Bergkamp mengalami cedera lutut, Van Gaal lebih memilih Martin Reuser yang lebih muda. Litmanen pasrah dengan pilihan sang pelatih. Pintu keluar Amsterdam Arena pun sudah mulai tumbuh di benaknya. Tapi ada jalan lain yang dibuka oleh fisioterapis klub saat itu. Sang fisioterapislah yang meyakinkan Van Gaal bahwa Litmanen sebenarnya lebih cocok menggantikan posisi Bergkamp. Van Gaal akhirnya memberikan kesempatan tampil untuk Litmanen, dengan catatan dia harus melakukan persis seperti apa yang Van Gaal inginkan. Hasilnya luar biasa. Litmanen kemudian menjalankan instruksi Van Gaal yang terus mengejar bola dan rajin bergerak. Dia pun bertransformasi menjadi pemain yang punya daya jelajah paling tinggi di Ajax ketika itu. Litmanen menjadi penghubung yang efektif antara lini belakang dan depan. Dia kemudian menjelma sebagai konduktor tim. Dia berubah dari pemain yang sebelumnya cenderung defensif menjadi pemain yang lebih menyerang. Sekalipun Litmanen tidak memiliki kecepatan tinggi, tetapi Litmanen memiliki kekuatan mumpuni untuk melakukan duel dengan pemain lain. Litmanen tumbuh dengan naluri dari rasa percaya dirinya yang tinggi. Kelebihan ini pula yang akhirnya membuat Litmanen berhasil menggantikan posisi Dennis Bergkamp yang hengkang ke Inter Milan pada tahun 1993. Litmanen juga dipercayakan untuk menggunakan nomor 10 di Ajax. Sepanjang musim 1993-1994, Litmanen kemudian tampil fantastis. Dalam 38 pertandingan di semua ajang, dia mencatatkan 34 gol dan 1 assist. Penampilan gemilang Litmanen berbuah manis bagi Ajax, yang pada akhir musim menjadi juara Liga Belanda dengan catatan tak terkalahkan dan mencetak 106 gol. Puncak kejayaan pemain Finlandia ini terjadi pada musim 1994-1995. Dia memenangkan segalanya bersama klub ibu kota Belanda. Liga Champions, Liga Belanda, dan Piala Super Belanda sukses diraih. Menjalani musim tanpa sekalipun tersentuh kekalahan, Litmanen jadi nyawa permainan The Amsterdammers. Menorehkan 27 gol di semua kompetisi, dia kemudian menjadi pemain tengah paling produktif ketika itu. Di musim berikutnya, Litmanen tetap tak kehilangan sentuhan magisnya. Walau gagal mempertahankan status sebagai Raja Eropa, dia tetap keluar sebagai top skor Liga Champions dengan mencetak 9 gol sepanjang turnamen. Membawa Ajax menembus final keduanya secara beruntun, dan Litmanen pun sukses mengukir sejarah. Dia menjadi satu-satunya pemain Finlandia yang sampai saat ini masuk nominasi 3 besar Ballon d'Or di tahun 1996. Permainan Litmanen sangat memukau. Reputasinya sebagai playmaker andal kemudian berkembang pesat di Amsterdam dan di dunia. Penggemar Ajax memanggilnya dengan sebutan Merlin karena kemampuannya yang luar biasa. Selain piawai mengatur serangan, Litmanen juga memiliki insting mencetak gol yang sangat baik. Tak ayal jika saat itu banyak yang menyebutnya sebagai playmaker paling mematikan di kancah sepak bola Eropa. Namun di musim 1998-1999, semuanya perlahan berubah. Saat itu tubuhnya mulai rapuh, hingga membuatnya lebih sering berkutat dengan cedera. Ajax pun akhirnya menjual Litmanen ke Barcelona. Kebetulan pada saat itu Barcelona dilatih oleh Van Gaal.
Harapannya bersama Van Gaal di Barcelona, Litmanen dapat kembali menemukan permainan terbaiknya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Reputasi sebagai playmaker paling mematikan di pentas Eropa itu tak mampu berbuat banyak di Barcelona. Karirnya mengalami kemunduran, apalagi setelah Van Gaal terdepak di akhir musim 1999-2000. Setelah kepergian Van Gaal, nasib Litmanen semakin tak jelas di Barcelona. Barcelona pun memutuskan untuk melepasnya secara cuma-cuma ke Liverpool pada awal musim 2001-2002. Van Gaal menyebut bahwa selain masalah cedera, lambannya Litmanen dalam adaptasi di tempat baru juga memicu karirnya semakin merosot. Litmanen adalah pemain yang berbeda di Barca daripada di Ajax. Anda harus beradaptasi dengan budaya baru saat Anda pindah ke klub yang berbeda. Dan tidak setiap pemain mampu melakukan itu, kata Van Gaal dilansir dari The Inside Life. Pindah ke Liverpool merupakan berkat tersendiri bagi Litmanen saat karirnya mulai meredup. Dia mendapatkan kesempatan untuk membela klub yang sedari kecil telah dia kagumi. Namun ternyata membela Liverpool bukanlah pilihan yang tepat bagi Litmanen. Gerard Houllier, pelatih Liverpool kala itu, hampir tak pernah memberinya kesempatan tampil sebagai starter. Hal ini dikarenakan selama di Liverpool, cedera Litmanen semakin menjadi-jadi. Bahkan Litmanen melewatkan 3 pertandingan final bersama Liverpool karena cedera. Di Liverpool, Litmanen hanya bermain selama semusim. Dia kemudian memilih kembali ke Ajax. Kemudian sempat pulang kampung membela Lahti FC. Setelah itu Litmanen masih sempat membela Hansa Rostock dari Jerman, Malmö FF di Swedia, dan Fulham FC di Inggris. Selepas Fulham, Litmanen kembali membela Lahti. Litmanen kemudian menyudahi karirnya di HJK Helsinki. Melihat perjalanan karir Litmanen sebagai pesepak bola, permasalahan cedera dan kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan di tempat baru menjadi faktor utama yang membuat performanya menurun. Kendati demikian, Litmanen menunjukkan bahwa kerapuhan tubuhnya tak serta-merta membuatnya menyerah. Dia terus bermain hingga usia 40 tahun di level klub. Sementara di level timnas, 137 caps berhasil dia bukukan. Tak hanya itu, dia juga tetap dipandang sebagai pesepak bola terbaik Finlandia, hingga julukan raja pun disematkan kepadanya. Di kota kelahirannya, Lahti, sebuah patung dirinya berdiri kokoh di pusat olahraga Lahti. Pemerintah Lahti membuat patung Litmanen sebagai bentuk penghargaan kepada sang pemain, yang dianggap sebagai pahlawan sepak bola Finlandia. Lahir di negara yang selalu mengagung-agungkan olahraga hoki es, Litmanen sukses mengilhami anak-anak muda Finlandia untuk meninggalkan dinginnya es demi sebuah kehangatan di rumput hijau.